Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Saya tuh sebenarnya udah males bahas Wahabi. Enak gitu. Dalil sudah kita sampaikan, ilmu sudah kita berikan, sumber dan fakta kita kemukakan. Tidak juga mereka paham, tapi ada saja pemikiran kacaunya disampaikan dengan berapi-api. Pakai berbohong atas nama jumhur ulama segala. Ini maksudnya jumhur ulama Wahabi mungkin ya. Nih, dengerin lihat. Quran Surah Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Masih kurang juga lihat. Baca surah Al-Kafirun ayat 6. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Masih kurang juga baca Quran surah Al-Baqarah 218. Kita itu baru boleh menyerang jika kita itu diperangi. Kalau kita hidup rukun, damai, aman. Justru Muslim wajib hukumnya menjaga dan memelihara keamanan non-Muslim. Kacau memang ajaran Wahabi. Ternyata memang mengajarkan perang. Tapi kok gak mau perang lawan Yahudi yang jelas-jelas memusuhi Islam. Malah yang diperangi sesama Muslim yang sama-sama bersyahadat. Yang ketiga, ini poin yang menjadi bibit teroris. Dalam kitab Kashful Asyubuhat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituding yang memerangi kaum musyrikin, sehingga halal darahnya dan hartanya. Ini maka kalau belajar kitab ini, Bapak Ibu sekalian, paham Wahabi, maka satu digit lagi jadi teroris. Kenapa? Nabi memerangi kaum musyrikin. Pada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi 13 tahun di Mekah, beliau menahan diri walaupun dizolimi. Saking tidak mau perangnya Nabi, mengalah hijrah ke Madinah. Sudah di Madinah 2 tahun, kafirin dan musyrikin yang menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar, perang pertama di tahun kedua. Jadi yang memerangi siapa ini? Musyrikin atau Nabi? Tapi paham Wahabi, Nabi yang memerangi, menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya orang-orang musyrikin. Nah, ini yang disebutkan biangnya teroris. Biangnya teror. Padahal Nabi diajarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan agama Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idotil hasanah, dan mau'idoh, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir harus pun munadharah atau mujadalah billati hiya ahsan, dengan argumentasi yang lebih baik. Tapi ia menuding dalam kitab ini bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Ini keterangannya. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum. Apabila engkau membuktikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, yang memerangi kaum musyrikin. Jadi menuding Nabi yang memerangi siapa? Kaum musyrikin. Wa inna qasdahum al malaikah wal anbiya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah. Bizalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka dengan demikian musyrikin itu halal darahnya, begitu juga halal hartanya untuk diambil. Ini adalah ajaran yang menjadi bibit ajaran teroris. Ini jelas di dalam kitabnya. Iya, kenapa berdalih seperti itu? Mengambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumu. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut 4 bulan ya, yang diharamkan oleh Allah selesai, faqtulul musyrikina. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin haitsu wajadtumu, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ayat ini dijadikan dalil bahwa Nabi memerangi orang musyrikin dan menghalalkan darah dan harta mereka. Jadi inilah salahnya jargon kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu salah satu jargonnya. Kembalilah Quran dan Sunnah, jangan kepada pahamnya ulama. Akhirnya dia mengambil Quran tanpa ilmu tafsir. Coba lihat dalam tafsir Mu'tabar, ayat ini apa sebab nuzulnya?
Sebab nuzul ayat ini karena kaum muslimin diperangi oleh orang-orang musyrikin. Maka pada akhirnya Nabi diperintahkan untuk membalas mereka. Jadi bukan ayat ini memerintahkan memerangi orang musyrikin, tapi sebab nuzulnya adalah karena kaum muslimin selalu diperangi oleh kaum musyrikin dan kafirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah salahnya kalau orang mengambil meregu Quran dan Sunnah tanpa ijtihadnya, tanpa usul fikih yang benar, maka man fassara Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya tanpa kaidah ilmu tafsir, tanpa mengambil dari tafsir-tafsir mu'tabar, maka بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب